Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas bacaan hiburan generasi 70 hingga 90-an. Bagi teman-teman generasi 70 hingga 90-an, kemungkinan besar akrab dengan komik. Ini mungkin agak berbeda dengan generasi di atas tahun 2000-an, yang lebih akrab dengan gadget, smartphone, media sosial, dan lain sebagainya. Sementara mereka yang terlahir di generasi 70 hingga 90-an, mereka biasanya masih akrab dengan buku-buku bacaan, buku fisik, terutama yang bertema hiburan seperti novel, komik, dan sejenisnya. Beberapa dari mereka ada juga yang mengoleksinya hingga sekarang. Mereka mengoleksi tak cuma komik dari Indonesia, tetapi juga komik-komik terjemahan yang berasal dari Jepang, Amerika, dan Eropa. Apa saja sih komik-komik tersebut? Mari kita bahas di sini. Meski harus bersaing dengan komik-komik Eropa, Amerika, dan Jepang, komik Indonesia pernah berjaya pada masanya. Sejarah kemunculan komik Indonesia bahkan sudah dimulai sebelum Indonesia merdeka, yaitu sekitar tahun 1930-an. Komik Indonesia sejak awal perkembangannya tak lepas dari peran surat kabar atau majalah. Komik yang dianggap sebagai pionir di Indonesia adalah komik Put On, karya dari Ko Wan Gi yang terbit di majalah Sinpo pada tahun 1930. Komik ini sejak kemunculannya pertama kali pada tahun 1930 terus-menerus mengalami cetak ulang dari berbagai penerbit. Komik strip, baik di koran dan majalah, menjadi salah satu daya tarik pembaca. Komik strip muncul tak cuma di koran nasional, tetapi juga muncul di koran-koran daerah. Di koran nasional, pada tahun 1970-an, koran Kompas menerbitkan komik strip Panji Koming, karya dari kartunis Dwi Kundoro. Komik ini, meski setting ceritanya zaman Majapahit, tetapi kerap kali menyisipkan sentilan halus terkait kondisi sosial dan politik di Indonesia. Komik strip Panji Koming merupakan cikal bakal komik yang kemudian muncul dan digarap sangat apik oleh Dwi Kundoro, yaitu komik Saung Kampret. Komik Saung Kampret yang berlatar belakang zaman VOC dimuat dalam majalah humor sekitar tahun 1990 hingga 1991. Komik ini kemudian diterbitkan sebagai buku, bahkan juga diangkat sebagai sinetron. Koran Pos Kota adalah koran yang juga terkenal memuat komik. Pada masanya, setiap pekan mereka memiliki halaman khusus untuk komik yang diberi nama lembergar atau lembaran bergambar. Komik-komik di Pos Kota antara lain adalah komik Doyok, Ali Oncom, dan lain-lain. Tahun 60 hingga 80-an, ada banyak sekali komik Indonesia yang muncul dan mewarnai dunia perkomikan Indonesia. Komik-komik Indonesia yang muncul saat itu temanya sangat beragam. Para komikus kita banyak yang mengangkat tema cerita rakyat, cerita silat, sejarah, hingga superhero. Masa keemasan komik Indonesia juga ditandai dengan diadaptasinya beberapa komik tersebut ke layar lebar. Ini biasa disebut dengan istilah ekranisasi. Beberapa film yang pernah diangkat ke layar lebar antara lain adalah Si Buta dari Gua Hantu, karya Ganes TH. Lalu ada juga Jaka Sembung hingga Gundala. Terakhir film yang merupakan adaptasi dari komik Indonesia adalah Sri Asih. Komik Sri Asih adalah komik genre superhero karya R.A. Kosasih, komikus legendaris Indonesia yang terkenal dengan komik-komik wayangnya. Antara lain adalah Mahabharata, Ramayana, dan lain sebagainya. Komik silat
pada masanya adalah salah satu genre komik yang cukup digemari oleh masyarakat. Tahun 60 hingga 80-an, ada banyak sekali komik silat yang diterbitkan. Komik-komik ini antara lain adalah komik karya Ganesh TH, Jair, Teguh Santosa, hingga komik-komik karya Hengki dan kawan-kawan, dan masih banyak komik karya komikus lainnya. Komik-komik tersebut saat ini menjadi buruan kolektor komik. Selain komik silat, komik superhero dan komik-komik dagelan, salah satu yang ikut mewarnai komik Indonesia adalah komik bergenre roman. Meski mungkin tak seluas pembaca komik Eropa, Jepang, Amerika, dan komik-komik lokal lainnya, komik saduran dari cerita klasik negeri Cina juga ikut mewarnai khasanah perkomikan kita. Komik-komik ini adalah komik Si Jin Kui karya Xiao Tikwi yang terbit di majalah Star Weekly pada tahun 1950-an. Komik Si Jin Kui yang awalnya muncul di majalah kemudian diterbitkan sebagai buku oleh dua penerbit, yaitu oleh penerbit Kengpo pada tahun 1960-an dan oleh penerbit Zambala pada tahun 80-an. Di luar Si Jin Kui, masih ada banyak lagi komik sejenis. Tahun 90-an, geliat komik Indonesia sempat meredup, namun bukan berarti mati sama sekali. Era 90-an, anak-anak pada masanya sangat akrab dengan komik-komik karya Tatang S, yaitu komik Petruk Gareng. Komik Petruk Gareng karya Tatang S ini banyak mengangkat cerita rakyat, cerita horor, hingga superhero. Komik ini cukup fenomenal pada zamannya. Penggemarnya tak cuma anak-anak, tetapi juga orang dewasa. Komik Petruk Gareng Tatang S bahkan peredarannya mampu menjangkau hingga ke pelosok desa. Namun begitu, Tatang S bukanlah orang pertama dan satu-satunya yang menciptakan karakter Petruk Gareng ke dalam komik. Jauh sebelum Tatang S, komik Petruk Gareng sudah dibuat oleh Inri Sudono sekitar tahun 1950-an. Inri Sudono bahkan disebut-sebut sebagai Bapak Petruk Gareng. Ia termasuk komikus produktif pada masanya. Dia tak hanya membuat karakter Petruk Gareng, tetapi juga banyak komik-komik lainnya. Karakter Petruk Gareng kemudian juga dibuat oleh beberapa komikus lain, seperti Ricky NS, Kustala, dan banyak lagi, termasuk oleh Tatang S yang mengambil ciri khas Petruk yang berkostum belang hitam dan putih. Meski terus-menerus digempur oleh arus komik asing, komik Indonesia tetap eksis dan mengalami perkembangan. Para seniman komik Indonesia tetap berkarya dengan ciri khasnya masing-masing. Salah satunya adalah komik sangat bagus dibuat oleh komikus kita yang berjudul Katumbiri Regenboog, sebuah komik dengan setting Bandung era kolonial. Pengarang komik ini, Yaya Riyadin, menggarap komik Katumbiri Regenboog dengan sangat apik. Ia mengangkat sejarah dan peradaban di masa lalu ke dalam komik dengan sentuhan gambar Art Nouveau dengan detil yang sangat luar biasa. Sejak awal terbitnya pada tahun 2022, komik Katumbiri Regenboog yang terdiri dari 2 jilid ini mendapat apresiasi sangat baik dari kalangan pecinta komik di Indonesia. Komik ini mendapatkan penghargaan komik dengan sampul terbaik pada acara Pesta Komik di Kota Bandung. Sebenarnya jika ingin membahas komik-komik Eropa yang pernah terbit di Indonesia, tentu saja banyak sekali. Tidak cukup 7 hari 7 malam untuk membahasnya. Karena itu, kita bahas beberapa saja yang tentunya sangat populer pada masanya. Komik Petualangan Tintin adalah salah satu komik berumur cukup tua dan sangat mendunia.
termasuk juga di Indonesia. Komik ini adalah karya dari Hergé atau Georges Remy yang lahir pada 1907 hingga 1983. Petualangan Tintin pertama kali muncul dalam bahasa Perancis sebagai lampiran bagian anak-anak dari koran di Belgia, Le Victime Cycle, pada tanggal 10 Januari 1929. Di Indonesia sendiri, komik petualangan Tintin pertama kali diterbitkan oleh penerbit Indira sebanyak 23 judul, mulai tahun 1975 hingga tahun 1986. Selain 23 judul tadi, penerbit Indira juga menerbitkan 3 seri petualangan Tintin edisi film, yaitu Tintin di Danau Hiu, Tintin dan Jambul Emas, lalu Tintin dan Jeruk Biru. Tahun 2008, komik petualangan Tintin kembali diterbitkan ulang oleh penerbit Gramedia dengan format lebih minimalis atau lebih kecil dari format penerbit sebelumnya, yaitu penerbit Indira. Secara keseluruhan, jumlah komik petualangan Tintin berjumlah 24 judul, ditambah satu buku yang masih berupa sketsa, yaitu Tintin dan Alpha Art. Arad dan Maya adalah sebuah komik karya Jan Stiemen, seorang komikus asal Belanda. Beliau mengerjakan komik ini sekitar tahun 1977 sampai 1980. Di negeri asalnya, komik ini terdapat 10 seri, tapi yang pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia hanya sampai 9 seri. Komik petualangan Arad dan Maya yang di Indonesia awalnya muncul bersambung di majalah Hai ini menceritakan penjelajah ruang angkasa dari planet luar bumi. Mereka memiliki pesawat unik yang bentuknya seperti bola dan juga memiliki alat canggih yang bisa digunakan dalam tiap petualangannya. Alat itu antara lain adalah pistol teleport yang bisa memindahkan benda atau manusia ke tempat lain dengan cepat. Selain Arad dan Maya, Jan Stiemen juga membuat komik tentang pemain bola, yaitu Roel Dijkstra. Denny Manusia Ikan, yang judul aslinya adalah Fish Boy, Denizen of the Deep, adalah sebuah komik hitam putih yang diterbitkan pertama kali di Buster Book, Inggris, sekitar tahun 1968 dan 1975. Komik ini, naskahnya ditulis oleh Scott Goodall, sementara ilustrasi komiknya dibuat oleh John Stokes dan rekan-rekan. Tokoh utama komik ini adalah seorang anak lelaki yang terdampar di sebuah pulau. Dia bertahan hidup di sana dan belajar banyak hal, antara lain bernapas di dalam air dan berbicara dengan makhluk-makhluk air. Denny Manusia Ikan juga memiliki insang dan tangan kaki yang berselaput hingga dapat berenang dengan cepat. Tujuan utama hidupnya adalah mencari orang tuanya yang terpisah sejak kecil di laut sekitar Papua Nugini. Di Indonesia, komik Denny Manusia Ikan pertama kali muncul sebagai komik bersambung di majalah Bobo sekitar tahun 80-an. Lalu kemudian, komik ini diterbitkan sebagai buku sebanyak 16 seri oleh penerbit Gramedia. Komik Lucky Luck adalah komik berlatar belakang Amerika zaman koboi. Tokoh utamanya bernama Lucky Luck, seorang koboi penyendiri yang melakukan perjalanan melintasi Wild West. Ia membantu orang-orang yang membutuhkan bersama kudanya yang setia bernama Jolly Jumper. Komik Lucky Luck diciptakan oleh seorang ilustrator bernama Maurice de Beaver, atau lebih dikenal sebagai Morris, yang berasal dari Belgia.
Komik Lucky Luck dibuat oleh Morris pada tahun 1946 untuk majalah Spirou, majalah komik Prancis Belgia yang diterbitkan oleh Dupuis. Seperti halnya Tintin, komik ini juga pernah diadaptasi sebagai film kartun dan film layar lebar. Edisi bahasa Indonesia komik Lucky Luck diterbitkan oleh penerbit Indira. Jumlah serinya mencapai 35 judul. Stephen Sterck adalah tokoh dalam seri komik karya Pierre Culliford, seorang penulis dan komikus Belgia yang bekerja dengan nama samaran Peyo. Komik ini diterbitkan pertama kali pada tahun 1962 di Belgia dalam bahasa Prancis. Di Indonesia sendiri, buku ini diterbitkan oleh penerbit Aya Media Pustaka. Stephen adalah seorang anak kecil yang memiliki kekuatan luar biasa. Ia selalu membela kebenaran dengan kekuatan yang dimilikinya. Namun Stephen memiliki sebuah kelemahan. Kekuatannya akan hilang jika dia terkena flu. Selain Stephen Sterck, Pierre Culliford atau Peyo juga menciptakan beberapa karakter komik lainnya. Yang terkenal antara lain adalah komik Smurf. Semenjak meninggalnya Peyo pada tahun 1992, seri Stephen Sterck diteruskan oleh anaknya, Thierry Culliford. Komik Nina asal-muasalnya adalah dari majalah Tina Top Strip yang berdiri di Belanda pada tahun 1967. Majalah ini menampilkan komik-komik bersambung yang diambil atau diterjemahkan dari komik Inggris dan juga hasil karya komikus-komikus lokal. Komik ini diterbitkan hingga mencapai ratusan judul. Berbeda dengan komik-komik lainnya, komik Nina bukan merupakan cerita berseri. Komik Nina umumnya dibaca oleh perempuan karena memang karakter-karakter ceritanya berkisah tentang remaja perempuan pada masanya. Komik Barelli adalah karya Bob de Moor, seorang komikus berasal dari Belgia. Komik ini tidak terlalu banyak serinya, namun yang menarik dari komik ini adalah dua seri komik Barelli dibuat dengan latar belakang Indonesia. Dua seri komik ini berjudul Nusa Penida, menggambarkan petualangan Barelli di Pulau Dewata, Bali.